Assalamualaikum sahabat ternak setanah air dimanapun sahabat berada. Salam sukses peternak entok untuk peternak yang bermartabat. Memulai memperkenalkan diri, yang pertama saya hanya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk memanfaatkan potensi yang ada di belakang rumah kita masing-masing. Mentok hanya salah satu varian jenis usaha yang bisa kita kelola dari belakang rumah kita. Dan saran saya, jangan takut memulai sebuah usaha, karena apapun itu kita punya potensi yang sama untuk berkembang dan sukses, walaupun toh dari lahan sempit yang ada di belakang rumah atau samping rumah atau bahkan depan rumah dan sebagainya. Jangan takut bermimpi bahwa tidak ada kesuksesan yang kita mulai dengan modal sedikit ataupun bagaimana, karena bisa saja mimpi yang dimulai dari 0 rupiah pun akan menjadi besar ketika kita fokus, tekun, dan tentunya tetap ikhtiar dan tidak berputus asa. Sebagai salam perkenalan dari Sivara Farm, untuk akun YouTube-nya yang baru, yang sengaja akan kita launching khusus untuk edukasi cara beternak, terkhusus nanti beternak entok, dan mungkin bisa berkembang ke beternak-beternak yang lainnya. Sekaligus nanti kita akan memberikan gambaran analisa usahanya. Kita mulai dengan peternakan entok. Habis ini nanti sahabat-sahabat semua akan kami ajak untuk melihat review kandang Sivara yang memulai usaha entok dari Rp140.000 dan berkembang sampai sekarang. Nah, sebelum melangkah ke situ, jangan sampai lupa untuk nomor WhatsApp Sivara yang resmi 081358 89050. Terus Facebooknya kita Siswoyo Arianto. Terus ada fanpage Sivara Farm Banyuwangi. Ada juga fanpage peternak entok Banyuwangi. Terus akun YouTube-nya ada Sivara Farm dan Sekolah Ternak. Nah, kita akan membawa sahabat-sahabat semua ke mulai dengan review kandang yang seperti saya janjikan, dan saya akan membuat sebuah kajian analisa untuk memulai bisnis entok dengan biaya murah sekali. Kita mulai ke review kandang dulu. Yang pertama sahabat, Sivara memulai bisnisnya pertama hanya dari kandang kecil ini, berada di posisi tepat di sebelah kiri rumah Sivara, berukuran 3x3. Modal awalnya murah banget, karena untuk atapnya kita hanya menggunakan barang bekas untuk atapnya. Untuk pagarnya kita cuma beli, bahasanya orang Jawa sini, petek bambu. Itu 3 buah, satu di sebelah sana, satu nempel di tembok, tidak perlu kita buat. Terus satu yang di sana, yang satunya di sini arah ke pintu ini. 3 buah kali 45.000 hanya 130.000 untuk modal kandang pertama. Itu kurang lebih 2 tahun yang lalu memulai dengan itu. Makanya hari ini kami sangat tidak sepakat, saya pribadi sangat tidak sepakat ketika ada peternak mentok itu yang memulai usahanya dengan ketakutan atau takut membuat kandang mahal. Bahkan saya tetap merekomendasikan untuk mengawali peternak entok itu sendiri dengan modal kandang yang bisa mendekati zero atau 0 rupiah.
Lah, setelah kita membuat kandang yang sesederhana mungkin, dan kami berharap bahwa ini nanti juga tetap sahabat-sahabat semua menggunakan kearifan lokal, memanfaatkan potensi yang ada di sekitar rumah kita untuk memulai membuat kandang ternak entok. Selepas itu nanti baru menentukan jenis entok yang akan kita pelihara. Nanti akan kita bahas di season kedua. Nah, sementara karena pada hari ini saya ingin hanya memberikan sebuah coaching terkait pembuatan kandang dan sebagainya, kita bercerita tentang sebatas kandang saja. Nah, untuk selanjutnya sahabat, saya secara pribadi berpendapat bahwa untuk memulai usaha kita tidak perlu mengalokasikan dana kita yang sangat besar untuk kandang. Ternak entok tidak seperti ternak-ternak yang lainnya. Dimulai dari kandang kecil, nanti ketika sahabat pengen mengembangkan kandang, barangkali pengen mengembangkan kandang seperti ini, setelah berhasil menjual entok atau minimal nanti entok-entoknya sudah produksi, sahabat sekalian bisa sedikit-sedikit nambah untuk kandang. Nah, ini salah satu contoh kandangnya kami. Satu peta ini kita isi dengan 1 pejantan, 5 betina. Atap, untuk atap saya tidak merekomendasikan menggunakan asbes yang terlalu pendek. Saya mencontohkan untuk ternak saya ini sebenarnya kurang bagus untuk atapnya. Kenapa? Karena kelembapannya nanti bisa sangat tinggi di dalam sini, atau panasnya bisa panas sekali. Seperti ini salah satu contoh materi-materi kami. Untuk tempat tarangan pun bisa menggunakan peti bekas, atau yang paling ngetren sekarang tarangan gentong. Ini yang benar-benar kami nikmati sebagai tarangan yang paling murah dan efektif. Nanti juga kami akan membahas kupas tuntas habis terkait dengan tarangan dan tempat teduh untuk entok-entok kita. Nah, seperti ini. Kolam air cukup seperti ini. Tidak terlalu istimewa, tetapi kami pikir cukuplah untuk memulai bisnis entok. Seperti itu terkait kandang. Nanti ketika usahanya sudah semakin membesar, kita siapkan kandang karantina. Kandang karantina seperti ini. Nanti ketika ada indukan-indukan yang sedang ganti bulu, kita siapkan kandang karantina supaya tidak diganggu pejantan dan sebagainya, supaya nanti bulunya bisa tetap bagus. Untuk anakan nanti kita siapkan sendiri di sini. Lupakan dulu yang seperti ini. Kita tidak melihat mewahnya sebuah kandang ataupun apa, tetapi tentang bagaimana sahabat bisa memanfaatkan lahan sedikit, potensi yang ada di belakang rumah, untuk menjadi sebuah lahan bisnis, lahan menciptakan peluang usaha untuk keluarga, sahabat semuanya yang ada di rumah. Seperti itu sahabat.
So, langkah pertama yang harus kita siapkan sebagai peternak yang nomor satu adalah manajemen kandang. Manajemen kandang dalam artian kita tidak perlu membuat sebuah kandang yang harus dengan modal banyak. Saya mencontohkan tadi, kandang saya hanya seharga 140.000 di saat kita memulai sebuah usaha. Kita memulai di peternak entok. Setelah itu terserah teman-teman mau menggunakan berapa. Ketika sudah benar-benar terbukti bahwa entok bisa minimal menjadi batu loncatan. Kenapa? Karena ada sedikit faktor yang tidak dimiliki setiap orang. Faktornya apa? Faktor luck atau faktor hoki. Usahanya boleh sama, ternaknya boleh sama, tetapi hasilnya bisa jadi nanti berbeda. Makanya sebelum memutuskan untuk membuat investasi kandang yang lumayan besar, kita mulai dulu dengan kandang yang kecil. Setelah itu, setelah 2 bulan teman-teman memelihara, nanti teman-teman baru bisa berhitung lucknya dapat nggak. Kalau nanti lucknya atau hokinya dapat peternak entok, lanjutkan, kembangkan. Ketika teman-teman merasa hokinya di peternak entok tidak ada, ya belajar lagi sama yang lebih ahli, diskusi sama teman dan sebagainya. Satu pesan saya, ketika kita ingin berkembang, jangan menutup diri kita. Jangan menutup diri. Terus belajar. Dan tentunya belajar dengan teman-teman yang lebih senior, teman-teman yang sudah berhasil dalam peternak mentok. Itu kuncinya. Cukup sekian untuk kajian kali ini. Untuk pertama, review kandang dan manajemen kandang. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke kajian-kajian yang lainnya tentunya. Setelah manajemen kandang, kita baru ke pemilihan bibit. Pemilihan bibit nanti apa? Pemilihan jenis mentok yang akan kita pelihara. Sebelum kita melangkah ke sana, jangan gerusa-gerusuh. Aku harus memelihara A dan aku harus memelihara B, atau aku harus memelihara A, B, C. Kita mapping dulu, kita petakan dulu peta sosial di desa kita, di kecamatan kita, di kabupaten kita, di provinsi kita sudah sejauh mana nanti.